Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Cindy Aulia, Hadir, Bu. Ainel Ibda, Hadir, Bu. Anda Rahmadia, Hadir, Bu. Mutmainnah, Hadir, Bu. Nur Hamni, Hadir, Bu. Nur Afida. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir kan? Iya, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, setiap hari kalian membeli jajanan menggunakan uang saku, melihat orang tua bekerja atau berbelanja di pasar. Tanpa kita sadari, semua itu adalah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi agar menjadi pribadi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari tentang kegiatan ekonomi ini, siswa mampu menjelaskan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu tentang konsep harga dan lembaga keuangan, dan yang ketiga yaitu pasar internasional. Apakah anak-anak sekalian pernah pergi ke pasar? Pernah, Ibu. Coba kalian pikirkan bagaimana proses barang dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen. Karena ada distributor, Bu. Nah, iya benar sekali. Baiklah, di sini ibu akan menayangkan video tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Coba perhatikan video yang akan ibu tayangkan, karena dari video ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Baik, Bu. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan bertani. Kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting, karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang.
Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam pendistribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Baiklah, setelah kita menonton video tadi, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas dan kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Cindy dan Ainel Ibda, kelompok 2 Anna Rahmadia dan Mutmainah, kelompok 3 Nur Afida dan Nur Hamni. Tugas dari kelompok 1 yaitu membahas tentang upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tugas kelompok 2 yaitu konsep harga dan lembaga keuangan, dan kelompok 3 tugasnya yaitu tentang pasar internasional atau perdagangan internasional. Nanti setelah tugasnya selesai, kalian akan mempresentasikannya ke depan yaitu dengan perwakilan 1 orang per kelompok. Anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Dari kelompok 1, upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya pedagang menjual hasil panen ke pasar, kurir mengantar barang pesanan. Tujuannya agar barang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Contohnya masyarakat membeli dan memakan makanan. Tujuan konsumsi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian, Bu, hasil diskusi dari kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Yang pertama yaitu konsep harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang dan harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga, yang pertama permintaan dan penawaran, dan yang kedua biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Dan yang selanjutnya itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sekian, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Bu, kami dari kelompok 3 yaitu materi kami tentang perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional, yang mana proses tukar menukar barang, jasa, atau komoditas antara dua negara atau lebih. Perdagangan ini terjadi karena tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya sendiri. Yang kedua, tujuan perdagangan internasional, yang mana yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak tersedia secara lokal. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui devisa dan dari ekspor. Yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu faktor pendukung. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam, misalnya negara tropis ekspor hasil pertanian. Yang kedua, perbedaan tingkat teknologi, yang mana keunggulan komparatif dan kompetitif.
faktor penghambatnya yang pertama proteksionisme, yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, yaitu tarif impor tinggi, kuota impor, subsidi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ekspor langsung dan tidak langsung, yang kedua barter, yang ketiga impor. Yang terakhir yaitu dampak perdagangan internasional. Yang pertama itu dampak positif, yaitu yang pertama ekonomi tumbuh, yang kedua kualitas produk meningkat, yang ketiga inovasi teknologi cepat berkembang, yang kedua yaitu dampak negatifnya. Yang pertama ketergantungan terhadap produk asing, yang kedua industri lokal bisa kalah bersaing, yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Ibu akan mengulas sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu atau juga kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada 3 jenis dari kegiatan ekonomi ini. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau juga menambah nilai guna barang serta jasa untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu kebutuhan distribusi. Kebutuhan distribusi merupakan sebuah proses menyalurkan barang atau juga jasa dari suatu produsen ke seorang konsumen dan memastikan kesediaannya di pasar. Yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan sebuah kegiatan yang menggunakan atau serta menghabiskan nilai guna barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa jenis produksi. Yang pertama itu produksi barang dan yang kedua yaitu produksi jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi ini yaitu pertama faktor alam, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, dan yang keempat yaitu faktor kewirausahaan. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang berfungsi menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan dari distribusi ini yaitu memastikan barang agar sampai ke tangan konsumen, menjaga ketersediaan barang di berbagai wilayah, dan menstabilkan harga di pasaran. Pelaku distribusi yang pertama disebut dengan distributor, yang kedua agen, yang ketiga pedagang besar atau disebut dengan grosir, dan yang keempat yaitu pedagang eceran. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menggunakan atau menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan dari konsumsi ini yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencapai kesejahteraan dan kepuasan hidup, dan menjaga kelangsungan hidup. Pelaku dari konsumsi yang pertama itu rumah tangga, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga yaitu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu konsep harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang atau harus dibayar oleh konsumen untuk memperolehnya. Fungsi dari harga ini yang pertama itu sebagai alat tukar antara penjual dan pembeli, yang kedua yaitu menjadi penentu nilai barang ataupun jasa, yang ketiga itu mengatur keseimbangan pemerintah dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga yang pertama permintaan dan penawaran, yang kedua biaya produksi, yang ketiga yaitu distribusi, yang keempat kondisi pasar, dan yang kelima yaitu kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan uang, baik menghimpun, menyalurkan, maupun memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Fungsi dari lembaga keuangan ini yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, dan yang ketiga yaitu memberikan jasa keuangan berupa tabungan, pembayaran, ataupun asuransi. Ada beberapa jenis lembaga keuangan. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, ataupun bank syariah. Lembaga keuangan yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah.
Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama pegadaian, yang kedua koperasi simpan pinjam, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, dan yang kelima yaitu pasar modal. Materi terakhir yaitu tentang perdagangan internasional, yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh suatu negara. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperoleh keuntungan, memperluas pasar, dan meningkatkan devisa suatu negara. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional ini yang pertama itu perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan iklim dan kondisi geografis, yang ketiga perbedaan teknologi dan keahlian, yang keempat perbedaan biaya produksi, dan yang kelima keinginan untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa bentuk dari perdagangan internasional ini, yaitu yang pertama itu ekspor dan yang kedua yaitu impor. Apakah dari anak-anak sekalian ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu kegiatan ekonomi masyarakat juga mencakup sebuah aktivitas produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta akan meningkatkan kesejahteraan. Aktivitas ini berperan penting dalam menciptakan sebuah lapangan kerja. Baiklah, untuk tugas anak-anak di rumah yaitu lakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumah, sekolah, ataupun tempat umum berupa pasar, warung, kebun, atau pelabuhan kecil. Amati satu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, catat hasil pengamatan secara sederhana dan jelas. Terus tuliskan laporan sesuai format yang telah ditentukan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yaitu ingatlah suatu hal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Tidak masalah jika kemarin kalian merasa sulit memahami pelajaran atau belum mencapai hasil terbaik. Yang terpenting adalah semangat kalian untuk mencoba lagi hari ini. Mungkin kita tutup pembelajaran hari ini karena berhubung waktu kita telah habis. Baiklah, terima kasih kepada anak sekalian yang telah berkontribusi pada pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.